kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, dijemput paksa KPK. Partai Nasdem desak polisi usut dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri. Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap SYL tadi malam di sebuah apartemen kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Komisi Anti Korupsi menangkap SYL karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Politikus Nasdem itu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni meminta polisi segera mengusut dugaan pemerasan oleh Ketua KPK. Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Sahroni meminta dugaan pemerasan itu segera diusut setelah SYL dijemput paksa oleh lembaga anti rasuah tersebut. Dia meminta polisi untuk bertindak adil bila betul ada dugaan pemerasan yang dilakukan Firly. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan kesewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautan dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SYL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SYL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.